Assalamualaikum Mutiara, kedengeran suara saya Mutiara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kedengeran. Langsung saja kita mulai ya. Sebelum Zoom-nya error. Iya, tadi juga punya saya keluar sendiri, Bu. Kenapa? Tadi juga keluar sendiri, masuknya lagi susah. Iya, iya. Ini Memang baru begitu. masuk lagi. Iya, iya. Memang begitu Zoom. Kita maklumi aja deh. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan yang ketiga ini ya. Pertemuan ketiga. Tanggal 11 September 2020 pukul 19 lewat. Sebelum saya menjelaskan mengenai hukum tata negara, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan melalui komen di YouTube. Terima kasih untuk Pak Rizal dan Pak Yus yang sudah bertanya. Pertanyaan pertama yang akan saya jawab dari Pak Rizal, itu apakah hukum itu bisa seperti sila kelima, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, dan apakah itu hanya slogan dari Pancasila? Hukum itu bisa, Pak, seperti Pancasila. Pancasila sila kelima khususnya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tergantung bagaimana penerapan hukum itu sendiri dari masing-masing pihak atau individunya. Ini Pak Rizalnya ada nggak nih? Belum join, belum? Oh, belum masuk ya? Ya udah biar dia dengar aja nanti deh. Jadi sejauh ini banyak penyimpangan hukum bukan karena salah dari peraturannya, tetapi salah dari oknum yang melencengkan hukum itu sendiri. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila kelima dari Pancasila, ternyata dalam implementasinya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat Indonesia saat ini. Cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, walaupun cita-cita tersebut sudah dicanangkan sejak zaman kemerdekaan dulu. Pada kenyataannya, pencapaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Sebentar, ini banyak yang masuk. Jadi, lembur. Salah satu faktor yang menghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur adalah kurang ditegakkannya keadilan di semua lini kehidupan masyarakat dalam bernegara. Karena jika keadilan ditegakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercipta. Jadi sila kelima yang seharusnya sudah terimplementasi dengan baik dalam kehidupan, justru pada prakteknya implementasinya dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini, di mana menanggapi masalah tersebut,
akan saya paparkan mengenai bukti penerapan keadilan dalam bidang hukum, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang dirasa mempunyai masalah kompleks terhadap implementasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum memang harus ditegakkan, tetapi keadilan terhadap hukum tersebut juga ditegakkan. Contohnya, yang menggambarkan bukti ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu banyaknya korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para anggota kabinet, dan politisi, partai politik yang merugikan sampai miliaran rupiah, tetapi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat. Nah, beda jika kasus yang menimpa rakyat miskin seperti Nenek Minah yang tersandung kasus pencurian 2 buah kakao, justru hukumannya tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum itu diibaratkan sebagai pisau yang lancip di bawah tapi tumpul ke atas. Padahal dalam Undang-Undang 1945 pasal 28D ayat 1 yaitu tentang hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tetapi pada kenyataannya jauh dari yang diharapkan. Ini menjadi bukti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa ditegakkan dengan baik. Nah, kemudian dua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Yus, apakah kebijakan publik yang merupakan pernyataan pejabat publik bisa digugat? Pernyataan pejabat publik bisa digugat jikalau bertentangan atau melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Terus, apakah dalam pengambilan kebijakan publik pemerintah harus selalu perlu atau tidak melibatkan masyarakat? Pemerintah perlu melibatkan masyarakat karena kebijakan yang diambil untuk rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Itu. Nah, kita cukupkan saja untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan mengenai hukum kebijakan publik. Jika kurang puas nanti bisa ditanyakan lagi. Untuk saat ini kita fokuskan saja pada mata kuliah hukum tata negara. Tolong volumenya dimatikan saja kalau ada suara yang mengganggu biar semuanya konsentrasi ya. Karena saya juga fokus sama yang akan masuk dan pada materi. Terima kasih. Jadi kita langsung saja ke hukum tata negara atau yang disebut constitutional law. Sebelum kita masuk lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa definisi dari hukum tata negara itu hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak semua negara atau bangsa memiliki konstitusi. Walaupun semua negara semacam itu memiliki jus common atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi apa saja? Hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, hukum peraturan, dan norma internasional. Dari sejumlah definisi yang dirumuskan, bahwa hukum tata negara pada umumnya mengacu kepada formula yang mengartikan secara tegas sebagai hukum yang mengatur tentang negara. Jadi, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai fungsi yang saling berkaitan, mendukung, dan membentuk negara tersebut secara keseluruhan.
Sebentar, ini slide-nya. Nah, organisasi negara dipandang sebagai organisasi jabatan-jabatan di mana dibedakan antara jabatan dan fungsi. Fungsi dalam sosiologisnya, sedangkan jabatan merupakan arti yuridis. Dikemukakan bahwa hukum tata negara adalah kumpulan kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Jadi kalau ada yang mau memfokuskan diri mengambil jurusan hukum tata negara, hal yang terpenting itu untuk mengetahui bahwa hukum tata negara dan hukum tata usaha negara itu memiliki perbedaan. Seperti yang pernah ditanyakan pada pertemuan pertama, Bu, apa sih beda hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara? Beda. Mana perbedaannya? Hukum tata negara penting sekali untuk mengetahui bahwa hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika hukum tata negara mempelajari tentang struktur negara, sedangkan hukum usaha negara mempelajari cara bekerjanya struktur negara tersebut. Jadi hukum tata negara mempelajari tentang struktur negara, sedangkan hukum tata usaha negara mempelajari cara bekerjanya struktur negara tersebut. Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara. Perbedaannya hanya mengenai suatu pembagian tugas saja. Jadi hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan struktur dari negara, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Sedangkan hukum tata usaha negara meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan badan-badan negara seperti hukum kepegawaian, termasuk mengenai pensiun, peraturan wajib militer, peraturan mengenai pendidikan, pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan perumahan, peraturan perburuhan, peraturan jaminan orang miskin, dan sebagainya. Di antara bagian-bagian hukum tata usaha negara telah terdapat kekhususan atau spesifikasi yang merupakan bagian yang berdiri sendiri seperti hukum pajak, hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan, dan sebagainya. Sedangkan hukum tata negara ialah hukum mengenai organisasi negara pada umumnya. Jadi hubungan penduduk dengan negara, kayak pemilihan umum, kepartaian, cara menyalurkan pendapat rakyat, wilayah negara, dasar negara, hak asasi manusia, lagu, bahasa, lambang negara, pembagian negara atas kesatuan-kesatuan negara, dan sebagainya. Jadi mengenai sistem pemerintahan negara, mengenai kehidupan politik rakyat dalam hubungan dengan susunan organisasi negara, mengenai susunan tugas dan wewenang berhubungan kekuasaan satu sama lain serta berhubungan dengan rakyat dan alat-alat perlengkapan ketatanegaraan sebagai jabatan-jabatan tertinggi yang menetapkan prinsip umum bagaimana pelaksanaan berbagai usaha negara. Sedangkan tata usaha negara adalah hukum mengenai susunan, tugas, dan wewenang berhubungan kekuasaan satu sama lain, berhubungan dengan pribadi-pribadi hukum lain, dan alat-alat perlengkapan jabatan-jabatan. Tata usaha negara sebagai pelaksana segala usaha negara, perundang-undangan, pemerintah, dan peradilan,
menurut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh alat-alat perlengkapan negara tertinggi, yaitu badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Jadi untuk pertanyaan boleh di-share di komen YouTube. Jadi bagi siapa yang bertanya, saya sangat apresiasi sekali. Nah, tunggu dulu sebentar. Nah, sebentar. Jadi untuk perkuliahan saat ini kita cukupkan saja sampai di sini. Karena mengingat durasi Zoom yang tidak begitu lama, jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Jika ingin melihat apa yang sudah disampaikan pada malam ini, bisa dilihat di YouTube pada hari Minggu. Pada hari Minggu, insya Allah akan saya share jam 8 pagi. Jadi saya